Sebelum masuk pada perhitungan LPS dasar dan LPS dilusian, terlebih dahulu kita menghitung jumlah rata-rata tertimbang. Dimulai pada kolom pertama, yaitu pada tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 1 Maret 2020. Pada kolom jumlah saham beredar, yaitu senilai 1 juta rupiah, diperoleh dari saldo awal pada tanggal 1 Januari 2020. Kemudian penyajian kembali, yaitu 2, di mana 2 ini diperoleh dari pemecahan saham 2 menjadi 1. Selanjutnya kolom faktor pembobot, yaitu 2/12. 2/12 diperoleh dari jangka waktu 1 Januari sampai 1 Maret, yaitu 2 bulan, dalam kurun waktu 12 bulan, sehingga jumlah yang diperoleh yaitu sebesar Rp333.333. Rp333.333 didapat dari hasil perkalian 1 juta kali 2 dibagi 12. Begitu pula dengan kolom-kolom berikutnya. Mengapa penyajian kembali ditulis 2 kali saja, tidak sampai 5 kali? Karena pemecahan saham hanya terjadi dari bulan Januari sampai bulan Juni. Maka pemecahan saham hanya dituliskan di bulan Januari sampai Maret dan Maret sampai Juni. Setelah itu jumlah rata-rata tertimbang 2.333.333 rupiah. 2.333.333 rupiah diperoleh dari 333.333 rupiah ditambah dengan 575.000 ditambah 562.500 ditambah 437.500 ditambah 125.000, hasilnya 2.033.333 rupiah. Selanjutnya masuk pada LPS dasar dengan rumus, yaitu laba bersih residualnya sebesar 5 juta rupiah yang terdapat pada soal, kemudian dikurangi dengan 10%, merupakan saham preferen kumulatif yang dapat dikonversikan. Kemudian dikali dengan 1.500.000, yaitu nilai pasar saham preferen kumulatif. Kemudian dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang yang telah diperoleh tadi sebesar 2.033.333 rupiah. Kemudian 5 juta rupiah dikurangi dengan 10% dikali dengan 1.500.000 rupiah, mendapatkan hasil sebesar 4.850.000 rupiah. Kemudian dibagi dengan 2.033.333 rupiah dengan hasil dan mendapatkan hasil 2,30. Kemudian masuk pada bagian 2, yaitu LPS dilusian PT Raya 2020. Kemudian tabel peningkatan laba yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham biasa atas penghasilan efek berpotensi saham biasa. Operasi peningkatan laba diperoleh dari opsi saham sebesar 60.000 dikali rata-rata harga pasar sebesar Rp30 dikurangi nilai pelaksanaan sebesar Rp25. Kemudian dibagi kembali dengan rata-rata harga pasar pada kolom peningkatan laba. Hasilnya nil. Kemudian pada kolom peningkatan laba hasilnya nil. Kemudian pada kolom peningkatan jumlah saham biasa sekitar 10.000 lembar diperoleh dari operasi peningkatan laba. Dan pada kolom LPS hasilnya nil. Pada kolom peningkatan laba yang kedua kita peroleh
150.000 dari saham preferen kumulatif konversi yang dikonversikan menjadi pecahan saham biasa itu sebesar 250.000. Dengan penyesuaian terhadap pemecahan saham, kita peroleh peningkatan jumlah saham biasa sebesar 500.000 lembar. Dan untuk mencari nilai opsi, kita bisa membagi peningkatan laba sebesar Rp150.000. Dengan peningkatan jumlah saham biasa sebesar 500.000, kita peroleh nilai-nilai LPS sebesar 0,3. Selanjutnya masuk pada tabel kedua, yaitu tabel perhitungan LPS sebagaimana dilaporkan laba koperasi sebesar Rp4.850.000 dengan saham biasa yaitu Rp2.033.333 dan perusahaan merupakan hasil bagi dari laba operasi dan saham biasa. Kemudian pada opsi diambil dari peningkatan jumlah saham biasa sebesar 10.000 lembar, kemudian masing-masing dijumlahkan dari volume laba dan koperasi sebesar Rp4.850.000. Kolom saham biasa sebesar Rp2.043.333 dan diperoleh perusahaan sebesar 2,37. Untuk saham preferen yang dapat dikonversikan laba dari operasi sebesar Rp150.000. Saham biasa sebesar Rp5 juta. Kemudian setiap kolom dijumlahkan dengan memperoleh hasil laba dari koperasi sebesar 5 juta. Saham biasa sebesar Rp2.543.333 diperoleh perusahaan sebesar 1,96. Kenapa di situ dikatakan dilutif? Karena nilai pasar saham jumlahnya lebih kecil dibanding nilai perusahaan sebelum masuk pada soal. Investasi dalam instrumen ekuitas bukan dengan tujuan untuk memperoleh pengaruh signifikan dan pengendalian, dan di dalam instrumen utang merupakan aset keuangan yang diatur pada PSAK 50 revisi 2014. Pengakuan dan pengukuran awal dari investasi dalam instrumen ekuitas dan instrumen utama. Pada saat pengakuan awal investasi, entitas pelaporan transaksi pada nilai wajarnya. Apabila investasi tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, maka nilai wajar tersebut ditambah dengan biaya transaksi yang dapat didistribusikan secara langsung dengan perolehan investasi tersebut. Untuk aset yang diukur pada nilai wajar, pengukuran setelah investasi dalam instrumen ekuitas dan instrumen untuk kedua jenis investasi tersebut.